Soalnya Datuk sudah mau ngasih. Oh, memang kayak tujuannya itu ke Mas Ya, udah mau pemberian tapi saya nggak mau terus kan. Karena ribet, Mas. Setiap bulan ngasih sajen, datangin. Ternyata sosok itu pocong, matanya merah, mukanya itu kayak terbakar gitu, Mas. Merah semua, darah semua isinya. Oke, selamat malam. Balik lagi di podcast Tengah Malam, episode yang kedua. Nah, malam ini kita sudah bersama narasumbernya. Oke, Mas. Siapa namanya, Mas? Dino. Mas Dino ya? Ya. Ya. Ini yang mau kita ceritakan ini apa, Mas? Mungkin dari keluarga saya yang mempercayai leluhur gitu sih, Mas. Oh, jadi lebih kayak adat-adat zaman dulu lah ya. ya, yang ngebuat saya bisa merasakan hal yang bisa dibilang kasat mata lah. Jadi gini teman-teman. Jadi Mas ini mau menceritakan tentang kejadian-kejadian atau kisah keluarga dan Masnya sendiri tentang leluhur-leluhur dari Mas tersebut. Nah, oke. Kalau gitu kita langsung aja ke mode horor aktif. Jadi gimana nih Mas awal mula ceritanya nih Mas? Oke, untuk awal mulanya itu dari ibu saya mengandung saya ya. Jadi itu pas mau melahirkan saya itu agak susah. Jadi Susah. ya susah. Jadi nggak bisa keluar gitu selama 5 jam mungkin ya. Tapi itu sudah 9 bulan Mas, sudah Sudah cukup. udah waktunya lah. Hmm. Jadi dari datuk saya ngomong ke bapak saya bahwa ini kasih sajen gitu, Mas. Jadi ayah saya dikasih tahu bahwa kasih sajen dan itu untuk buaya katanya, Mas. Buaya? Iya. Jadi leluhur itu mempercayai buaya. Dulu setiap bulan tuh ada sajen dikasih ke sungai gitu. Pas saya mau dilahirkan itu ayah saya bawa sajen ke Pantai Melawai Untuk? untuk biar saya bisa lahir. Oh, jadi biar Masnya lahir ini jadi melakukanlah kayak pengantaran sajen gitu ya? Betul. Oh. Nah, setelah itu saya mau lahir itu di tahun 2002 Di saya 2002? lahir. Ah. Jadi pas sudah dikasih sajen, ibu saya itu muntah-muntah. Bukan ngeden, Bukan ngeden ya? bukan ngeden. Jadi setelah ibu saya muntah 3 kali, saya baru keluar tanpa ngeden. Kata orang-orang itu bilangnya lahir muntah buaya. Lahir muntah buaya? Muntah buaya. Nah, jadi nggak tahu ya kalau untuk orang-orang lain itu lahirnya atau gimana. Nah, jadi setelah itu saya mengalami hal-hal yang aneh, ngeliat banyak hal-hal yang nggak wajar lah. Kayak tidak seperti semua orang bisa Ya, melihat gitu ya? betul. Nah, setelah itu sudah saya beranjak dewasa, lumayan, bukan dewasa sih jatuhnya, masih remaja lah, Mas. Bisa dibilang kecil itu udah dibilang ngelihat banyak hal gitu nah, dari rumah yang kalau kata orang-orang itu nggak ada hantunya, padahal ada hantunya. Pernah kami ada tetanggaan, rumah itu memang ada hantunya. Warga itu tahu. Tiba-tiba ada orang mau ngontrak di situ, hantunya itu tanpa kepala gitu nah, Mas. Bapak itu sudah dikasih tahu, jangan tinggal di situ. Ternyata malam itu juga langsung didatangi oleh hantu itu. Nah, saya sebenarnya udah ngelihat kan bahwa hantu itu bisa dibilang teman saya malah. Karena suka main sama saya kalau kata ibu saya ya. Kecilannya udah main sama mereka gitu. Nah, semenjak itu kami pindahlah ke rumah saya yang ada di Penajam. Sebelum rumah itu jadi, saya udah ngelihat sosok bisa dibilang perempuan, Mbak Kunti kalau bisa dibilang. Mbak Kunti? Mbak Itu Kunti. Mas kira-kira umur berapa itu? Itu kisaran umur 7 sampai 10 tahun kayak 7 sampai 10 ya, tahun ya? masih SD sih itu, Mas. Oh, SD? Oh, Ya, iya, iya. pindah karena ngikut bapak saya juga sih karena orang asli Penajam juga, orang seberang. Nah, saya itu kan pengen ke acara Pak De saya, paman. Bisa dibilang lewatin anu lah, rumah saya itu. Nah, rumah itu kan belum jadi, bisa dibilang masih ada apa? Masih pasak lah. Apa sih bahasanya itu ya? Eh, kayak
baru mau dibuat baru gitu mau ya? dibuat, Nah. baru mau dibuat. Terus saya ngelihat sosok itu. Saya jalan itu bareng keluarga, rame-rame. Terus saya nunjuk ke tempat itu kan, ke rumah itu. Saya nanya ke ibu saya, Bu, eh, itu lihat nggak? Mama saya langsung kayak, udah jangan lihat, kamu tuh apa sih katanya, ngapain lihat gituan. Dan itu adalah sosok Mbak Kunti, bajunya apa badannya besar, rambutnya itu panjang banget. Untuk muka bisa Nggak kelihatan kalau itu, tertutupin oleh rambut semua. tertutup oleh rambut ya? Ya. Nah, setelah itu kami lewat aja lah. Karena mungkin mama saya juga takut kali ya. Iya, iya. Nggak berani juga. Setelah itu beranjak lumayan lagi beranjak dewasa. Terus saya ini maghrib-maghrib main sama adik saya. Kayak bisa dibilang ke rumah mas saya lah. Lumayan agak jauh dari rumah saya. Dan itu rumah baru jadi setahun. Baru jadi setahun. Nah, saya itu adik saya ini sebenarnya nggak bisa ngelihat suatu hal yang kayak gitu kan. Jadi saya itu lagi main maghrib-maghrib, ya salah juga sih. Maghrib-maghrib keluar, terus main-main. Jadi di rumah saya itu ada di samping rumah saya itu ada pohon kelapa gede. Nah, tiba-tiba ada sosok muncul. Eh, Sosok apa itu, Mas? Kalau bisa dibilang ya pocong lah ya, pocong. Mau nongol di pohon kelapa itu dengan kayak ya kayak kepala doang gitu nah, kayak ngeliat gitu. Kayak nengok gitu Iya, ya? kayak nengok gitu. Nah, saya panggil lah adik saya. Dek, ngelihat nggak? Ternyata dia lihat. Mungkin ya gara-gara saya juga sih, karena sepengalaman saya hidup sama dia, dia itu baru pertama kali lihat hantu baru itu sama saya. Ternyata sosok itu pocong, matanya merah, mukanya itu kayak terbakar gitu, Mas. Merah semua, darah semua isinya. Dan akhirnya karena kami takut masih kecil kan, takut banget. Jadi rumah saya itu bisa dibilang harus eh kalau mau pulang itu lewat jalan besar gitu dulu nah. Lewat jalan besar jadi kita nggak berani lewat. Jadi ada tembusan gitu nah, Mas. Itu tapi harus ngelewatin pocong itu. Hmm. Karena kami nggak Kayak berani. jalan satu-satunya ya? Iya. Itu jalan yang terdekat lah. Jadi kita nggak mau datangin dia kan takut juga. Akhirnya kami malah lewat ngelilingin rumah orang lagi kan buat takutnya kan ngelewat pocong itu kan. Biar nggak ngelewatin jalur itu. Iya, jadi keluar lagi ke jalan besar. Nah, semenjak itu saya ngerasa kayak apa saya bisa ngeliat hantu gitu kan. Kayak ada sensasi sendirinya lah kayak. Sebenarnya juga saya nggak percaya, tapi hal-hal begitu ngebuat saya kayak, oh ternyata ada sosok kasat mata gitu kan. Iya, iya. Nah, setelah itu yang buat saya takut dulu, takut banget sama hantu. Nah, setelah itu saya beranjak dewasa. Nah, ada suatu ketika itu saya disuruh ibu saya buat nyalain lampu di depan rumah. Jadi pintu rumah saya itu ada kaca kecil gitu kan, Mas. Kalau misalnya orang lihat tuh bisa lah dari luar dari dalam gitu kan. Nah, itu pas saya nyalain lampu, tiba-tiba ada sosok putih. Dari depan pintu tuh sosok putih, muka ya tiba-tiba Mbak Kunti lah bisa dibilang ya. Mbak Kunti itu kayak ngelihat saya. Saya diam sebentar, tiba-tiba dia langsung terbang gitu. Kayak ses gitu nah, langsung Terbang lewat dia? gitu. Ya, terbang dia. Nah, saya masih nanya lagi kan ke mama saya. Jadi, "Mah, itu sebenarnya apa, Mah?" Ya itu katanya yang punya rumah, yang punya tempat wilayah ini Penunggu lah ya? ya bisa dibilang gitulah, penunggu. Nah, setelah itu KI saya itu datang kan, dia bisa dibilang tuh bisa juga lihat begituan lah. Tapi dia punya apa ya, bisa dibilang ada penjaganya sendiri lah. Nah, dia ngomong ke saya, "Dino, kamu punya suatu hal yang nggak punya orang lain punya. Cuman KI ini kakek saya ini ngebuat saya eh, apa sih dibilang tuh ada pagarnya sendiri lah buat saya Oh, iya, agar iya. nggak bisa terlalu lihat sering kan Ya kalau percayaan Kalimantan kan biasa gitu kan ya, kayak dipagarin gitu biar ya kayak biar nggak dimasukin lah ya apa-apa kan. benar-benar. Jadi setelah itu saya agak mulai berkurang. Tapi saya ini juga pengen pengen banget gitu nah. Apa sih? Buat apa sih dia begitu? Pengen Nah, hilang gitu ya. iya pengen juga hilang tapi Kayak orang-orang bertanya-tanya normal juga gitu kan. sama diri sendiri. Setelah berapa tahun itu pas SMP kalau nggak salah itu eh,
kamar saya berantakan. Ya laki-laki gimana sih kalau punya kamar kan Nah, ya. pasti berantakan. Ibu saya itu ngomong ke saya, Dino, ini tolong dibersihkan. Nanti kalau nggak dibersihkan malam ini, nanti datang yang punya rumah. Aku Karena kan dia memang ke makhluk-makhluk itu sukanya memang sama tempat-tempat yang kotor. betul. Nah, setelah itu saya jawab lah, apa sih? Maunya apa gitu nah. Orang rumah-rumah aku kan kamar-kamarku, kan apa yang punya kan. Ya udahlah, setelah itu saya diemin kan. Tiba-tiba tengah malam saya mau tidur. Mau tidur, terus tiba-tiba tuh mati lampu, hujan. Karena hujan dingin kan, pengen ambil selimut. Ambil selimut, loh kok keras. Keras tuh apa ya bisa dibilang ditarik gitu nah, Mas. Kayak nyangkut gitu Ya, ya. kayak nyangkut, tapi nyangkutnya itu terbang gitu, Mas. Jadi Terbang. selimut itu terbang ke atas. Udah bingung, baca doa lah, baca doa makan saya itu, Mas. Saking bingungnya sudah mau baca apa kan? Panik ya. Panik di jam makan aku gitu. Udah baca doa sembarang-barang. Ya rasa ada penyesalan kan, nggak dengerin kata mama kan. Harusnya dibersihin dari tadi gitu kan. Setelah itu tiba-tiba nyala lampu, jebret, nyala. Jadi itu selimut itu kayak ditarik ke atas, tiba-tiba turun dengan pelan gitu Mas. Perlahan. Kayak tapi ngayun pasti. gitu ya? Iya betul. Ngayun. Set. Makin panik kan, nggak bisa tidur. Sudahlah. Begadang aja lagi, begadang sampai siang malah. Nah, semenjak itu saya agak ya udahlah memang harus saya jaga kan rumah ini. Apa kamar saya sendiri kan. Jadi semenjak itu saya udah mulai bersih. Nah, seketika saya itu kangen. Kangen didatangin dia. Kangen. Kangen. Karena udah lama kan ya ibaratnya eh ya didatangin lah kayak apa sih? Kenapa sih ganggu aku gitu kan. Setelah itu saya tidur. Saya ngomong sebelum tidur, datangin saya, aku bilang. Aku bilang datangin aku kalau kamu memang mau berteman sama aku bilang. Nah, di situ saya tidur, tiba-tiba saya itu mimpi ketemu dia Mimpi tapi. iya, mimpi dalam mimpi. Mimpi ternyata sosok itu sebuah Mbak Kunti. Mbak Kunti yang punya rumah itu. Wujud mukanya kelihatan. Kalau wujudnya itu nggak kelihatan sih, karena rambutnya itu panjang banget nutupin mukanya. Jadi dia model kayak tunduk gitu Iya, dia. betul. Nah, pas saya tidur aku bilang, kamu sebenarnya nggak mau ngapain sih? Aku bilang, sebenarnya dia ngomong juga sih, saya ini hanya di sini hanya untuk ngejaga kamu, dia bilang. Oh, ngejaga ya udah. Karena saya penasaran, saya pengen pegang tangannya, pengen saya lambai gitu kan. Ternyata dia juga menerima. Jadi kayak begini Mas, sosok tangannya itu terasa banget. Pas saya mau tidur, terasa banget. Kayak kuku panjang gitu Mas, kuku panjang banget. Kayak wah, ternyata dia baik memang menurut saya kan, ternyata baik. Yaudah semenjak itu hari itu juga saya udah mulai berteman lah sama dia kan. Jadi kalau kadang-kadang udah tengah malam kan, kadang pintu saya itu nggak ketutup kan. Kalau adik masuk kan, main buka-buka aja. Ya udah. Kadang-kadang kan kalau udah malam saya mager kan, mager berdiri buat nutup pintu itu. Jadi aku ngomong lah sama dia kadang-kadang, tolong dong tutupin pintu. Ternyata dia baik, ditutupin pintu itu Mas. Memang benar tertutup. Beneran ditutup. Jadi Mas ini di rumah kayak memang sudah ngejalin komunikasi. Iya, lumayan sih kalau itu. Semenjak sehabis Mas mimpi itu. Iya. Jadi kayak dia nerima, aku nerima gitu nah. Ya udah aku bilang. Nah, Itu kira-kira Mas umur berapa pas itu? oh itu udah SMA sih Mas. Udah SMA ya? Udah SMA. Jadi udah berani lah. Udah nggak berani di situ. Jadi semenjak itu saya udah berteman. Terus mungkin balik lagi ya ke leluhur saya, orang tua saya ya. Iya. Orang tua saya ini kan bisa dibilang kepercayaan ya. Buaya bisa dibilang. Nah, saya itu pernah datang ke rumah datuk saya yang udah meninggal di tahun ini. Mungkin udah 2 bulan 3 bulan. Nah, itu saya datanglah ke tempat dia. Tiba-tiba adik saya kan adik saya 3 bersaudara. Adik saya berdua ini didatengin sama datuk saya. Dibaca-bacain lah. Saya nggak tahu kan baca-bacanya gimana. Dibaca-bacain. Saya iri kan ngeliatnya kayak, wah, ini kok nerima suatu hal yang nggak kayak bisa dibilang penjaga lah bisa dibilang atau apa nggak ngerti juga kan soal itu kan. Jadi Datuk ini ngebacain adik saya, ngebacain terus saya langsung nyeletuk di situ, kok nggak dibacain sih. Nah
Datuk saya langsung ngomong dengan pelan, kasih tahu, kamu tuh nggak usah dibacain, nanti ada yang marah. Nah, saya makin bingung lagi. Siapa yang marah? Aku bilang. Kayak apa ya? Jatuhnya kayak eh saya ini nggak tahu apa-apa kan, kayak apa sih yang ngejaga-ngejaga gitu kan. Ya, itu belum ngerti ya. Ya belum ngerti lah, bisa dibilang. Juga nggak terlalu percaya kan, kayak ya udahlah. Nah, saya itu mulai percaya pas saya ada kecelakaan, Mas. Saya kan Itu main masih motor. pas SMA itu. Ya, masih SMA main motor. Nah, main motor ke sebuah jalanan yang belum bisa dibilang tuh jalanan baru lah bagi saya. Jalan bagi saya itu tabrakan, Kecelakaan itu, Mas. kecelakaan. Tapi kecelakaan sendiri, Tunggal ya. tunggal. Nah, itu saya 100, lari 100. Saya itu harusnya jalannya itu belok, saya lurus. Lurus, terus terbang. Terlempar lah dari motor itu. Terbang. Iya, terlempar. Terus nyangkut di kawat berduri gitu. Oh, yang biasa kayak buat pagar-pagar Betul, gitu ya. ya, yang berduri-berduri itu kan. Nah, terlempar, cedar, terus saya bangun kan, bingung kan. Wah, aku bilang apa aku mati, gue bilang kan. Karena sudah dibilang ada kali 10 meter terbang itu. 10 meter. Terus saya ngelihat jaket saya duluan. Wah, robek gitu kan. Robeknya banyak banget robek. Tapi saya bingung, badan saya kenapa? Kok bagus-bagus aja gitu nah. Nggak ada luka sama Nggak ada sekali luka ya? sama sekali. Tapi padahal jaket yang Jaket dipakai ini robek. hancur ya. Hancur. Robek kayak mungkin Datuk bener gitu ya. Ada yang ngejagain, dalam artian ya membantu saya buat masih hidup lah. Nah, semenjak itu saya mulai percaya begituan. Terus eh, Datuk saya ini kemarin tuh yang tahun ini meninggal, Baru meninggal. baru meninggal. Terus saya datanglah ke rumah sakit itu. Rumah sakit itu, Sakit apa itu, Mas, si Datu? kalau itu kurang tahu ya Mas ya. Soalnya komplikasi sih. Cuman kalau kata gimana ya, bisa dibilang tuh meninggalnya agak susah sih. Meninggalnya Meninggalnya agak ya? susah. Mungkin memang karena apa Datu pakai ilmu-ilmu begitu dia. Nah, itu kalau kurang tahu ya Mas. Soalnya saya nggak terlalu percaya. Untuk umur si Datu berapa, Mas? Udah mau 100 sih Mas. Mau 100? Iya, udah mau 100. Hampir 90-an lah. Lumayan. Soalnya dia kan ada anak-anaknya kan. Dan itu anak-anaknya bisa dibilang udah ada yang meninggal lah. Tapi Datu ini masih sehat sekali. Sehat ya. Pas itu. Nah, setelah itu saya datang lah ke rumah sakit kan. Tiba-tiba ada paman saya ngasih batu gitu. Batu. Saya itu nggak berani gitu ngeliat Datuk saya karena kan sudah takutnya nanti tiba-tiba jadi sebelum meninggal Datuk ini udah ngasih wasiat lah bahwa setiap bulan tuh harus ngasih sajen untuk buaya itu. Karena pernah di mana Datuk kan lagi sakit-sakitan. Buaya itu datang ke rumah Datuk saya minta Buayanya perawakannya memang kayak buaya normal. buaya normal, tapi kalau kata keluarga saya itu kayak buaya putih gitu loh. Tapi berbentuk gaib dia ya. Iya, Cuman orang yang kasat mata yang bisa ngeliat kasat mata aja gitu. bisa ya. dibilang gitu. Nah, setelah itu ibu saya kan maksudnya nggak mau lah begituan, nggak mau dan terima begitu. Karena nggak bisa dibilang ibu saya kuat lah agamanya, nggak terlalu percaya begitu. Nah, paman saya ini, saya kan di mobil langsung ngasih batu. Pertama dipegang adik saya. Adik saya ini kan, adik perempuan saya ini kan nggak terlalu percaya begituan. Bisa dibilang juga ngeliat hantu pertama kali yang sama saya itu yang masih kecil itu. Mas ajak lihat itu. Iya, yang ngajak lihat itu. Dan itu pertama dan terakhir katanya. Nah, setelah itu dikasihlah ke adik saya. Adik saya itu nggak disuruh paman saya buat nyium itu batu. Terus dia ngomong, cium batu doang. Itu batu apa itu, Mas? Nah, itu kalau saya kurang tahu ya batu apa. Cuman disuruh cium gitu. Iya, suruh cium. Terus dia nyium, ya dia bilang sih kayak batu gitu, bau batu lah. Dikasihin ke saya. Coba Dino cium. Ternyata malah harum, Mas. Harum melati. Saya bingung kan, batu apa kan? Bau melati. Adik saya malah nggak nyium gitu nah. Nggak ada nyium apa-apa. Nggak ada nyium apa-apa. Nah, setelah itu, oh ya udah kata paman. Paman tuh ya udah. Mungkin paman sudah ngerti ya. Bisa dibilang sebenarnya itu dari datuk saya pemberian. Oh, dari Datu. Datuk. Dia ngomong batu ini isinya sosok perempuan juga. Sosok perempuan. Nah, setelah itu saya kasihlah ke paman saya. Saya bilang, aku nggak mau megang begituan. Paman aja yang megang. Saya nggak mau percaya begituan kan.
Nah, setelah mau meninggal, kan bisa dibilang almarhum Datuk saya ini agak susah meninggalnya. Jadi dipanggilkanlah Pak Ustadz. Panggil Pak Ustadz, dibicara apa didoa-doain Tapi kondisi itu di rumah sakit. di rumah sakit. Bisa dibilang tuh badannya tuh sudah dingin, Mas, kata ibu saya. Udah dingin, sudah. Ya Berarti udah kayak waktunya lah. orang sudah Sudah nggak ada waktunya umurnya lah. ya. Tapi masih kalau kata orang sih udah di kerongkongan sini nah. Oh. Sudah di kerongkongan nyawanya. Tapi saya sih nggak terlalu anu juga kan, nggak terlalu mengerti tentang begituan. Terus dibacain, Ustadz ngomong, subuh insya Allah sudah pergi, udah meninggalkan. Tiba-tiba saya kan di mobil, nggak berani ngelihat kan, takutnya nanti dia ngelihat saya, Dato saya ngelihat saya, terus yang ngejagain Dato itu kayak, oh ini barang bagus nih, wadah yang bagus nih, masih muda kan, pengen malah pindah ke aku kan. Aku gak berani begitu kan, takutnya soalnya Dato sudah mau ngasih. Oh, memang kayak tujuannya itu ke Mas. Ya udah mau pemberian, tapi saya nggak mau terus kan, karena ribet Mas, setiap bulan ngasih sajen, datangin ke Nah, jadi terus sungai-sungai. untuk kayak kan Datu memerintahkan kayak untuk ngasih sajen tiap bulan setelah dia meninggal itu dijalankan Mas. Nah itu untuk dari keluarga yang lebih dekat lagi sih Mas. Tapi masih ada sampai sekarang. Nah itu saya kurang paham kalau begitu, soalnya dari mama kan sudah nggak mau percayain itu kan, Oh. jadi pengen lepas gitu nah. Oh, jadi Mas ikutin mama ya? Iya, karena dengerin mama aja bagusnya gimana. Terus, nah saya itu kan di mobil ngelihat langit lah. Tiba-tiba ada kayak sebuah apa ya, bisa dibilang kayak apa ya, kayak cahaya gitu, cahaya biru keluar dari kamar Dato saya, kamar pasien, terbang set. Terus Kai saya kan di belakang saya di mobil tuh. Bertanya lah, Kai, itu apa? Aku bilang. Itu anu yang jaga Datukmu udah pergi katanya. Nah, setelah pergi itu subuh langsung langsung dikasih tahu kabar bahwa Datuk saya udah meninggal. Subuh itu ya? Iya. Sekitar jam berapa itu Mas? Nah, itu jam berapa ya? Ya jam 5-an lah. Cukup lama juga Iya. ya. Soalnya karena Ustadz yang sudah ngomong kan, subuh udah nggak ada. Sebelum ada Pak Ustadz tuh udah lama banget. Susah begitu banget gitu lah mau pergi dia itu. Jadi setelah Datuk saya meninggal, saya ini udah lumayan lah nggak terlalu ngelihat hal-hal yang begitu lagi kan. Kurang ya? Kurang lah. Tapi pas bulan puasa kemarin baru-baru aja itu saya nginap di rumah nenek saya. Di daerah mana tuh Mas? Di Terminal Dam. Oh, Terminal Dam. Ya, di samping pas banget sama SMK Pertiwi. Oh iya Ya, siap. di situ nginep lah. Itu bulan puasa. Saya mau tidur kan, tapi agak susah tidur nih, bingung kan. Kenapa kok bisa susah tidur? Nah, pas saya mau tidur, tiba-tiba dada saya itu kayak sesak gitu Mas. Kayak beratnya mau tidur tapi masih arep-arep gitu nah. Proses mau tidur gitu kan. Iya. Nah, saya bilang kan, bisa dibilang tuh ditindihin lah kata orang Ketindihan kan. gitu Iya, ya, ketindihan kalau kata orang-orang orang ya. kan. Tindihan. Saya ini bingung kan. Apa sih ini, ganggu aja aku bilang. Saya tuh kayak mau begini kan, Nah, begini tiba-tiba ada sosok perempuan baju SMA. Pakai baju sekolah dia? Baju sekolah. Bingungnya itu di situ kayak, kok ada dia, aku bilang. Siapa ini? Bingung kan sudah. Ya udah saya berpaling. Ngebelakangin berarti? Ya, ngebelakangin kan. Terus begini, terus dia tuh ngomong di telinga saya sini kan. Tolong. Dia ngomong gitu. Apa sih, gue bilang, ganggu tidur, gue bilang. Gue jawabin, terus dia ngomong tolong. Terus badannya itu ditarik. Kayak ditarik gitu, kayak gitu nah, kayak digini nah. Kayak seolah-olah kayak disuruh ngeliat dia. Ya, kayak gitu, kayak pengen lihat wajahku gitu nah. Wajahnya, dia bilang, lihat wajahku ini. Nah. Kayak begini, tak. Makin ku gini lagi. Tapi ngerasa tuh Mas dipegang. Ngerasa, karena sudah terbalik Mas. Oh sudah sampai Gini. terbalik ya? Balik, aku langsung gini lagi, baru ku giniin. Jangan ganggu aku bilang. Nah, setelah itu tiba-tiba saya kan mungkin dia minta tolong kali kan. Apa gitu, mau ngomong apa dia ngomong. Terus saya mau begini, tiba-tiba malah pindah dimensi gitu Mas. Tapi itu dalam proses arep-arep gitu nah. Kayak setengah tidur gitu. Setengah tidur, setengah sadar gitu kan. Set, pindah malah ke rumah saya yang di Balikpapan. Malah tapi Rumah yang di Penajam.
Tapi beda Beda, maksudnya padahal satu saya di lokasi tapi ya, beda rumah gitu ya, ya. saya di Penajam tiba-tiba di Balikpapan tiba-tiba ke Penajam. Jadi kayak, "Dar, lu mau di rumahku yang di Penajam gitu kan." Pas saya begini, saya berdiri ngelihat sosok eh, perempuan pakai baju sekolah SMA yang putih Yang biru tadi, yang tadi. iya yang tadi itu, sama sosok itu belakangnya perempuan dengan shawl penari gitu kan. Orang Jawa tuh apa ya, Bre? Sinden gitu kan? Sinden. Dia tuh berjajar gitu. Kayak berjajar begini. Terus kan pintu saya yang tadi saya bilang tuh ada Kaca ya. kaca kecil itu kuyang, Kuyang. kepala kuyang. Dia noleh. Terus aku mau ginian, ngapain sih? Aku bilang. Dia jawab minta tolong. Minta tolong apa? Kata aku bilang. Saya nggak bisa pulang dari sini. Itu si Kuyang ini. Di Si perempuan itu yang baju anak baju SMA. sekolah tadi. Iya. Oh. Pulang karena apa? Aku bilang. Saya pengen balik. Balik kemana? Balik ke eh, tempat kalian. Kan kita udah bisa dibilang hantu sama orang kasat mata ini bisa dibilang beda kan dimensinya. Harusnya nggak bisa ke dunia kita kan. Iya, iya. Nah, terus aku bilang, kamu tuh beda, kamu tuh sudah nggak ada di sini. Nah, setelah itu tiba-tiba langsung saya terbangun. Terus saya ngeliat langsung pas banget bangun, ternyata di samping saya sini berdiri. Saya bingung kan, diem. Udah saya langsung tidur lagi, baca doa, ya baca doa yang selayaknya baca doa tidur. Tapi bukan doa makan lagi kan? Enggak. Sudah Udah berani kan? Oh. Ya, udah berani, udah ngerti lah baca bacaan. Terus ya udah, saya tidur. Terus saya ceritalah ke ibu saya, "Mah, tadi malam nggak bisa tidur. Kenapa? Kamu ngeliat lagi kan?" "Iya, Mah. Ada Mas ngeliat itu." Baru saya tanya ke nenek saya, "Nek, ada yang meninggal kayak kemarin?" "Ada kemarin anak siswa sini ada yang meninggal." "Oh, ya udahlah aku nggak terlalu ngeh gitu kan. Bahwa males lah, ngapain sih diurus gitu kan. Nah, semenjak itu eh, Lebaran saya ceritalah ke ayah saya kan, ke bapak saya, "Pak, Mas kemarin lihat begini-gini." "Oh, nggak apa-apa itu." Nah, setelah itu kita ceritalah, cerita-cerita, ternyata bapak tuh ada banyak hal lah, punya cerita di tambang. Ayah saya di tambang, ayah saya itu malam-malam ngejaga wilayah lah, kalau bisa dibilang tuh apa ya, udah shift malam. Nasib malam. Shift malam di mobil itu berempat mobil, dia itu mau tidur tapi kayak agak susah katanya. Memang ayah tuh dia baru cerita sekarang sih bahwa sebenarnya bisa ngeliat juga, kadang-kadang frekuensinya sama kasat Bisa mata itu. langsung bisa ngelihat gitu Iya, ya. bisa ngeliat atau enggak, ya juga enggak gitu. Nah, kadang-kadang bisa kadang-kadang enggak gitu loh. Nah, dia cerita, terus dia mau tidur, kan mobil itu kan dimatikan kan, AC nggak nyala, berarti harus turunin kaca kan, Iya, iya. setengah turunin Karena kaca. harus ada udara kan. Iya, betul. Nah, dia itu kan mau tidur, tiba-tiba dia terbuka matanya, ternyata di depan mobil itu ada sebuah genderuwo perempuan, lebat, ya sosok perempuan yang berbulu panjang gitu. Nah, Besar Mas. besar banget, katanya besar banget, terus dia datangin lah mobil itu kan. Bapak saya juga ya takut lah kan, tiba-tiba kok apa ini ya, kalau bisa dibilang kan tambang banyak ceritanya kan. Iya, iya, iya. Banyak banget hal-hal yang nggak jelas begitu. Setelah itu genderuwo itu ternyata ngedatangin dia, terus masukin tangannya dengan kuku panjang lebat bulu, dimasukkan, ini kan kaca nih, jadi kayak gini. Masuk perlahan gitu Iya, dia. perlahan. Terus ngelus dada bapak saya. Bapak saya itu udah begini, pura-pura tidur ya. Pura-pura saking takut ya kan. Pura-pura tidur, terus dilus. Bingung kan dia sudah. Bingung. Akhirnya untungnya dia cuma ngelus, habis itu dia pergi. Terus Serem juga ya. iya, banyak banget sih kalau untuk bapak saya ceritanya. Terus setelah itu beberapa hari kemudian dia tuh pengen pulang ke rumah. Tapi di perjalanan itu ada yang ngikutin dia di perjalanan pulang Itu mau pulang ke Balikpapan. ke ke Penajam. Oh, Penajam. Ya, ke Penajam. Terus dia kan bawa mobil sendirian. Terus ada suara aqua kayak ngerecek-recek gitu, Mas. Oh, kayak aku dipicik-picik Iya, gitu kan. dipicik-picik. Nah, cik-picik, dia makin bingung kan. Aku sendirian padahal, dia bilang.
sendirian kok ada suara aqua terbunyi cik gitu. Terus dia ngeliat lah dari spion belakang gitu kan. Terus dia lihat kakek-kakek Ikut di dalam ngikut mobil. di dalam mobil di belakang itu. Terus dia ngomong lah langsung di situ. Saya di sini cuma mencari rezeki, mau pulang ke keluarga. Tolong jangan diganggu lah. Pas dia ngomong begitu, dia ngomong apa ngadep depan kan. Ngadep depan, dia ngomong selesai itu langsung lari lagi ke kaca itu. Untungnya hilang Sudah hilang di ya. dalam mobil. Tapi tiba-tiba pindah ke tengah apa perjalanan itu. Langsung di tengah Iya, jalan. langsung. Jadi dia harus berhenti, bingung, baca-baca, doa, akhirnya hilang. Dan itu bingungnya kayak dia ngomong, tapi dia malah ngeganggu gitu nah. Padahal udah minta izin. Berarti setelah si bapak ini ngomong jangan ganggu Hmm, saya punya rezeki, pas dia lihat ke spion tengah sudah hilang. hilang. Sosok itu. Iya, Pas dia lanjut jalan, Lanjut ternyata jalan. langsung di tengah jalan. di tengah jalan. Dan di situ ya langsung berhenti, langsung baca-baca doa dia banyak. Ya akhirnya selamat, selamat. Ya langsung pulang sih akhirnya. Alhamdulillah nggak sampai rumah dia. Eh, ngeganggunya. Berarti memang cukup banyak ya Iya, pengalaman kayak keluarga kamu, bapak kamu, iya. termasuk pemberani juga kamu berarti ya. Lumayan. Karena terbiasa dari kecil. Terbiasa dari kecil. Ya sebagai teman sih jatuhnya. Ya kalau dia mau nggak main ya gue bilang main aja, datangin mimpiku. Karena ya lumayan sering sih dia datang kayak nyari ngasih salam aja, kalau nggak main-main kecil-kecilan lah. Nah, kalau biasa untuk kayak pengalaman terseram yang pernah Mas alamin tuh ada, Mas? Mungkin yang itu sih kayak dia eh saya yang saya cerita itu yang lagi kangen itu kan, kangen pengen didatangin sama sebenarnya rumah saya itu kan eh banyak lah penunggunya. Jadi setiap kamar tuh ada sebenarnya. Setiap kamar tuh ada ruang tamu tuh genderuwo, kamar saya Mbak Kunti, terus genderuwo tuh bisa dibilang ngelilingin kamar di rumah saya aja, tapi ada keluarga ibu saya, dia bener-bener indigo kan. Dia ngomong, "Ini ada yang jagain rumah ini. Tolong baik-baik kalau ada hal-hal kotor mohon tolong dibersihkan." Nah, ada satu satu hari itu saya malas nyuci piring kan. Itu kan tengah malam kan. Saya matiin lampu, saya mau tidur, tiba-tiba pengen kebelet pipis gitu kan, mau kencing. Ternyata piring saya itu dimakanin. Dimakan? Iya, dimakan kayak bekas-bekas makanan itu. Bekas-bekas makanan itu dimakannya sama genderuwo itu. Bekas di piring kotor itu. Iya, piring kotor itu. Tapi sosok-sosok yang ada di rumah Mas ini memang Mas pernah lihat? Pernah semua. Pernah semua? Iya. Jadi kayak ganti-gantian gitu nah, Mas. Oh. Ganti-gantian, nanti ini hari ini gitu nah. Cuman ya ku bilang kalau memang mau berteman silahkan, jangan ganggu saya. Kalau pengen menunjukkan diri, tunjukkanlah jauh-jauh. Jangan terlalu dekat, ku bilang. Karena kaget juga kan, takut mati serangan jantung kan. Iya. Takut, ya ngomonglah langsung aja. Pokoknya selama saya bisa ngerasain itu, saya langsung ngomong aja. Kalau kamu mau tunjukkanlah, tapi dengan jarak yang agak jauh. Jangan terlalu membuat saya kaget lah. Oh, setiap ngerasain kayak ada sosok Iya, gitu. kalau ada firasat gitu sih. Hmm. Kalau frekuensinya pas, ya kena pastinya. Langsung ngomong kayak gitu. Nah, jadi pesan yang bisa kita ambil dari cerita kisahnya Mas Dino ini, bahwa memang masih ada di beberapa daerah yang mempercayai leluhur mereka seperti kayak memberi sajen dan berbagai macam hal. Nah, mungkin ada pesan-pesan dari Mas Dino untuk para penonton-penonton tengah malam. Oke, untuk penonton tengah malam, jangan takut sama satu hal begituan. Kalau kalian berani, pasti mereka akan lebih takut. Jadi jangan pernah takut sih. Kalau Satu bisa hal. malah ajak komunikasi Ajak ya, Mas ya. komunikasi, ajak teman malah. Karena itu bisa dibilang membantu sih. Ini itu saja. Ya, itu dari kepercayaan Mas Dino ya, teman-teman. Untuk yang mau ikuti Mas Dino silahkan. Untuk yang mempunyai kepercayaan sendiri, tentunya juga silahkan. Nah, kalau ada yang mau kenal-kenal sama Mas Dino, bisa langsung follow IG-nya Mas Dino. Oke, Apa Mas untuk Dino IG-nya itu denpram_. DNPram__ ya. Underscore. Oke, jadi malam ini itulah kisah yang bisa kita berikan buat teman-teman semua. Nah, buat teman-teman yang mempunyai kisah mistis atau cerita-cerita horor nyata, bisa langsung dibawa di sini. Jangan disimpan, langsung aja dibawa ke sini. Oke, saya Krisna, kita pamit. Sampai jumpa di episode ketiga.